Halo semuanya, di video kali ini Koko akan jelasin topik kedua fisika, yaitu tentang kinematics. Bagi kalian yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Karena Koko berencana ingin membuat pembelajaran fisika ini menjadi berkelanjutan. Sehingga ketika Koko upload penjelasan-penjelasan fisika yang lainnya, kalian akan dapat notification-nya dan kalian bisa ikutin pembelajaran ini secara terus-menerus. Oke, Koko lanjut aja ke materi kita yaitu kinematics. Kinematics itu merupakan suatu bagian dari fisika yang mempelajari tentang gerakan suatu benda. Ketika kita ngomongin gerakan suatu benda, kita bisa bagi gerakan benda itu ke dalam dua klasifikasi besar atau ke dalam dua subtopik yang Koko akan jelasin di sini. Yang pertama itu tentang linear motion. Linear motion ini berbicara tentang gerakan suatu benda hanya dalam satu arah. Jadi misalnya suatu benda bergerak ke kiri atau ke kanan. Ini kita ngomongin X direction. Atau suatu benda yang bergerak hanya ke atas atau ke bawah. Ini kita ngomongin Y direction. Nah, topik kedua atau subtopik kedua yang kita akan lihat itu adalah tentang non-linear motion. Non-linear motion ini adalah gerakan suatu benda pada arah X dan arah Y. Jadi bukan X aja atau Y aja, tetapi X dan Y secara bersamaan. Contohnya gimana? Contohnya bayangin aja seperti kita tendang suatu bola. Inilah lintasan dari gerakan bola tersebut. Nah, dari lintasan itu kita bisa lihat bola ini mengalami perubahan ketinggian dan perubahan jarak atau X pada saat yang bersamaan. Inilah contoh dari non-linear motion. Nah, kalau kita mempelajari atau kalau kita mau belajar kinematics, ada beberapa besaran yang kita harus tahu terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu distance, apa itu displacement. Jadi yang pertama adalah distance dan displacement. Dalam bahasa Indonesia, distance ini disebut sebagai jarak. Sedangkan displacement itu adalah perpindahan. Secara definisi, jarak itu adalah panjang lintasan. Kalau Koko tulis singkat, distance ini adalah length of path. Panjang dari lintasan. Itu distance. Sedangkan displacement itu menyatakan perpindahan. Atau secara definisi sederhana, displacement itu adalah distance of straight line from a point to another point. Jadi ini distance of a straight line. Kalau Koko lengkapin in a certain direction. Itulah displacement. Jadi perpindahan dari suatu titik atau suatu posisi ke posisi lain dalam suatu arah tertentu. Itu displacement. Sebagai contoh, misalnya Koko mau pergi dari rumah ke sekolah misalnya. Titik A adalah rumah Koko. Ini kita kasih nama home. Kemudian titik B adalah sekolah. Misalnya di sini. Ini adalah school. Ketika Koko mau pergi dari rumah ke sekolah, Koko akan melewati suatu jalan. Misalnya jalannya seperti ini. Kemudian ke bawah. Sampailah sekolah. Kemudian persimpangan ini Koko kasih nama point C. Nah, ketika kita ngomongin distance, kita menghitung panjang lintasan. Jadi distance itu adalah AC ditambah CB. Katakanlah Koko ambil soal sembarangan aja, AC-nya misalnya
10 meter, ya oke lah ya, ini nggak mungkin sih 10 meter jarak ke sekolah, tapi ya udahlah, hanya ilustrasi aja. Misalnya AC 10 meter, sedangkan BC misalnya 4 meter. Berarti jarak dari rumah ke sekolah itu adalah 10 tambah 14. 10 tambah 4 maksud Koko, yaitu 14. 10 tambah 4, yaitu 14 meter. Nah, distance ini hanya menghitung panjang lintasan. Kita tidak ngomongin arahnya. Sehingga distance ini diklasifikasikan sebagai besaran skalar. Sedangkan kalau kita ngomongin displacement, kita ngomongin distance of a straight line in a certain direction. Direction yang Koko maksud itu adalah arah dari rumah ke sekolah. Jadi ketika kita mau menghitung displacement dari rumah ke sekolah, cukup tarik garis lurus dari rumah ke sekolah. Tarik garis lurus. Nah, inilah displacementnya. Kita bisa hitung panjang dari AB dengan menggunakan Pythagoras ya. Kalau Koko langsung hitung akar 116. Itulah displacement. Akar 116. Atau kalau Koko tulis lebih rapi, displacement itu adalah dari A ke B, yaitu akar 116 meter. Nah, ketika kita ngomongin displacement, kita harus ngomongin atau kasih tahu juga informasi arahnya. Karena displacement ini, by definition, distance of a straight line in a certain direction. Jadi ada arahnya. Arah itu ditentukan dalam sudut. Jadi sudutnya berapa? Alfanya berapa? Kita bisa cari nilai alfa dengan menggunakan suatu perbandingan trigonometri. Koko pakai tan misalnya. Tan alfa itu adalah 4/10, maka alfanya kita bisa hitung. Arkus tangan 4/10. Kalau Koko hitung, Koko dapat 21,8 derajat. Jadi selain kita ngomongin 116 meter, square root of 116 meter, kita juga harus ngomongin arahnya. 21,8 derajat clockwise from AC. Nah, itulah displacement-nya. Sehingga displacement ini merupakan kategori besaran vector atau vector quantity. Karena kita mempertimbangkan arahnya. Nah, ini perbedaan antara distance sama displacement. Nah, Koko lanjutin lagi. Selain distance sama displacement, kita juga harus tahu quantity yang kita sebut sebagai speed and velocity. Jadi apa perbedaan antara speed? Dalam bahasa Indonesia, speed ini disebut sebagai kelajuan, speed, sama satu lagi velocity. Velocity ini dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kecepatan. Nah, definisi dari speed itu adalah rate of change of distance. Jadi speed ini berhubungan dengan distance. Rate of change of distance. Sedangkan velocity itu adalah rate of change of displacement. Rate of change of displacement. Nah, dari dua definisi ini kita sudah bisa sedikit menyimpulkan bahwa speed ini berhubungan dengan distance. Artinya speed ini juga merupakan besaran scalar. Karena dia merupakan laju perubahan dari jarak. Jadi speed ini punya sifat atau punya karakteristik besaran scalar. Sedangkan velocity itu adalah rate of change of displacement. Karena displacement besaran vector, maka velocity ini juga pasti besaran vector. Nah, dari definisinya kita bisa formulasikan persamaannya. Jadi kalau kita mau cari speed, speed sama velocity ini biasanya simbolnya sama, sama-sama v.
Jadi untuk cari speed itu adalah rate of change of distance. Artinya Koko tulis delta distance dibagi delta t atau dibagi dengan time. Delta itu menyatakan perubahan ya. Jadi perubahan jarak dibagi waktu. Kalau velocity apa? Velocity itu adalah delta displacement. Jadi secara formula mungkin dia mirip, tapi secara pengertian kalian harus hati-hati. Ada yang menyatakan displacement, ada yang menyatakan distance. Jadi Koko tulisnya tetap sama ya, delta d over t. Tapi di yang atas itu distance, di yang bawah itu displacement. Nah, dari formula delta d over t, kalau kita lihat sedikit lebih jauh, V, Koko boleh tulis d final dikurang d initial dibagi t. Kalau kita cross multiply, kita akan dapat Vt equals to d final dikurang d initial. Kemudian kalau kita menganggap jarak, distance ataupun displacement ya. Jadi kita menganggap initial conditionnya ini 0. Kita mengambil acuan posisi mula-mula itu 0. Maka kita akan dapat suatu formula yang sering digunakan, yaitu d final atau distance traveled atau displacement itu adalah V dikali T, speed times time. Ini jadi formula yang kalian harus ingat. Jadi distance ataupun displacement equals to speed kali time. Nah, jadi ingat-ingat formula itu. D-nya menyatakan apa? Bisa distance, bisa displacement ya. Jadi tergantung konteks soalnya. Jangan pusing atau jangan bingung. Kemudian V-nya itu menyatakan apa? Bisa speed, bisa velocity. Tergantung konteksnya. Sedangkan T adalah time. Jadi kalau Koko lengkapin dengan keterangan D ini distance or displacement. Kemudian V itu adalah speed atau velocity. Sedangkan T adalah time. Unit dari distance itu meter, unit dari speed meter per second, unit dari time second. Nah, ini pasangan besaran kedua, pasangan quantity kedua yang kalian harus tahu. Tadi yang pertama distance and displacement, yang kedua adalah speed and velocity. Ada satu lagi yang kalian harus tahu, yaitu acceleration. Acceleration. Dalam bahasa Indonesia dia disebut sebagai percepatan. Acceleration ini adalah suatu besaran vektor juga. Jadi dia besaran vektor. Karena dari definisi acceleration adalah rate of change of velocity. Jadi acceleration itu merupakan laju perubahan dari velocity. Karena velocity besaran vektor, maka acceleration juga besaran vektor. Nah, tapi ingat-ingat, ketika kita hanya tertarik dengan magnitude-nya, magnitude of the acceleration, kita boleh hitung acceleration menggunakan speed. Jadi nggak harus menggunakan velocity. Jadi ketika kita hanya tertarik dengan magnitude, pakai aja speed-nya. Itu boleh. Nah, dari definisinya, acceleration Koko bisa formulasikan sebagai rate of change, perubahan dari velocity, delta V over T. Sama seperti formula yang di atas, formula ini. Kalau kita turunkan sedikit, Koko jalanin aja. Delta V itu berarti V final dikurang V initial. Jadi Koko akan dapat nanti A equals to V final. Koko pakai simbol final itu V biasa. Initial itu Koko pakai simbol U. Ini kebiasaan aja. Kalian mau pakai simbol lain juga boleh. V minus U over T. Inilah acceleration.
Kalau kita cross multiply sedikit, kita akan dapat AT equals to V minus U. Maka kita akan dapat V equals to U plus AT. Ini jadi formula yang biasanya juga akan dihafalkan. V equals to U plus AT. Inilah formula untuk mencari final velocity kalau ada acceleration-nya. Kalau Koko lengkapin lagi sedikit, V itu final velocity, velocity atau speed, U itu adalah initial velocity or initial speed, A itu adalah acceleration, sedangkan T itu adalah time. Unit dari acceleration adalah meter per second square. Unit yang lain sama seperti di atas. Velocity meter per second, time itu second. Nah, jadi dari dua definisi kita sudah dapat dua formula yang kalian harus selalu ingat. Koko lanjutin lagi. Sekarang kita akan lihat grafik dalam kinematics. Ada beberapa grafik yang biasanya diminta soal untuk digambar atau diminta soal untuk kita analisa dalam kinematics. Nah, Koko akan bahas satu persatu. Koko akan gambar dulu grafiknya. Nanti Koko akan jelasin sekaligus. Nah, ini sebagai contoh. Misalnya, Koko punya suatu kasus, katakanlah kasus yang kita mau lihat adalah gerakan seorang anak yang sedang pergi ke sekolah. Jadi ingat-ingatin ceritanya atau Koko gambar ilustrasinya di sini aja. Ada anak dia mau pergi dari rumahnya ke sekolah. Jadi itu rumah dia, anggap aja ini sekolah. Nah, lintasan dari rumah dia ke sekolah, katakanlah ini anggap aja itu lurus. Jadi cuman jalan lurus aja. Nah, si anak ini mula-mula dia pergi ke sekolah dengan kecepatan konstan. Jadi kalau Koko tulis keterangannya, dia pergi ke sana, go to school, ini kecepatannya konstan. Constant speed or velocity. Habis dia pergi, dia akan stay di sekolah selama beberapa saat. Jadi dia punya info kedua, dia akan stay di sekolah selama beberapa saat. Dia perginya juga kecepatannya konstan selama beberapa menit atau beberapa saat. Koko nggak fokus ke besarnya secara magnitude, Koko hanya pengen kasih gambaran gimana cara kita gambar grafiknya aja. Jadi dia stay at school. Selama beberapa saat dia akan diem di sekolah, belajar atau ngapain kita nggak tahu. Kemudian dia akan kembali ke rumah. Nah, waktu dia kembali ke rumah, katakanlah dia pengen kebelet pipis misalnya. Jadi dia lari. Jadi waktu dia balik ke rumahnya, dia bukan constant speed, tapi dia lari. Kalian bisa bayangin kalau orang lari, pasti kecepatannya makin lama makin meningkat. Jadi dia back to home. Back to home ini Koko sebut dia memiliki constant acceleration. Jadi dia larinya makin cepat. Constant acceleration. Nah, jadi kita punya gerakan ada 3 step atau 3 tahap. Seperti yang kalian bisa lihat di contoh itu. Di contoh yang sembarangan Koko bikin. Nah, waktu kita mau gambar grafik, distance sama time-nya gimana? Mula-mula dia pergi ke sekolah dengan constant speed. Karena dia perginya dengan constant speed, maka distance-nya pasti increase. Tapi increase-nya pasti linear. Karena speed-nya linear. Jadi katakanlah speed-nya 2 meter per detik. Berarti setiap detik bertambah 2 meter. Detik kedua jadi 4, detik ketiga jadi 6, dan seterusnya. Itu akan menghasilkan gambar berupa garis lurus. Distance-nya pasti bertambah. Anggap aja poin mula-mula itu rumah dia. Distance-nya bertambah secara linear.
kayak gini. Bagaimana dengan displacement-nya? Displacement-nya juga sama. Dari rumah ke sekolah, anggap aja seperti pada gambar Koko, dia jalan ke arah kanan. Kanan ini kita kasih aja konvensi tanda positif. Sedangkan nanti waktu dia pulang ke kiri ini negatif. Nah, konvensi tanda itu sangat penting waktu kita ngomongin vector quantity, yaitu displacement. Jadi mungkin sekarang belum ada perbedaannya. Dia akan constant velocity. Kayak gini. Anggap aja itu sama ya, harusnya besarnya sama, panjangnya sama. Tapi Koko nggak bisa ukur dengan baik, jadi anggap aja sama. Setelah itu, dia akan stay at school untuk beberapa saat. Waktu dia stay at school, maka distance dia tidak bertambah. Dia diam di suatu tempat. Berarti jaraknya tidak berubah. Jaraknya tidak berubah. Begitu juga dengan displacement-nya. Dia diam untuk beberapa saat. Berarti dia tidak berpindah. Karena tidak berpindah, berarti ini lurus saja. Terakhir, dia pulang ke rumah dengan constant acceleration. Constant acceleration ini akan memberikan kita informasi kecepatannya bertambah. Kecepatannya makin lama makin cepat. Kalau kecepatannya makin lama makin cepat, maka jarak yang ditempuh oleh si anak ini pun makin lama makin besar. Jadi kalian bayangin aja, mula-mula waktu dia baru keluar dari sekolah, anggap aja kecepatannya 1 meter per detik. Artinya dalam 1 detik dia berhasil menempuh jarak 1 meter. Tetapi karena makin lama makin cepat, dia kebelet ke toilet seperti yang tadi Koko bilang, beberapa saat kemudian kecepatan dia jadi 2 meter per detik. Artinya apa? Makin jauh jarak yang berhasil dia tempuh untuk 1 detik. Sehingga distance-nya akan makin bertambah. Karena kita ngomongin distance, ingat-ingat distance itu panjang lintasan, maka grafik kita akan bertambah terus ke atas. Tapi ini nggak linear lagi, kayak gitu. Inilah total distance yang ditempuh oleh si anak itu. Jadi ini rumah, sekolah, ini balik ke rumah lagi. Total distance-nya berapa? Total distance-nya ini. Itu total jarak yang ditempuh oleh si anak. Kenapa lengkung seperti ini? Kalau masih ada yang tadi ke skip, kok kenapa dia lengkung? Karena dia constant acceleration. Artinya apa? Distance-nya akan bertambah. Makin jauh atau makin banyak untuk rentang waktu yang sama. Jadi dalam rentang waktu yang sama, katakanlah ini 1 detik, ini 1 detik juga. 1 detik pertama distance dia hanya berubah segini. Tapi 1 detik berikutnya distance dia berubahnya lebih jauh. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia ada acceleration-nya. Nah ini distance sama time. Bagaimana untuk displacement sekarang? Nah, kalau displacement, karena displacement ini adalah besaran vektor, maka dia punya nilai akan dipengaruhi oleh arahnya. Jadi kalau mula-mula ke kanan itu, Koko sebut dia punya displacement-nya positif. Positif itu artinya meningkat. Ini increase nih. Karena dia pergi ke sekolah, displacement-nya bertambah dari rumah ke sekolah. Kemudian selama di sekolah displacement-nya dia nggak berubah. Sekarang waktu dia pulang ke rumah, waktu dia balik ke rumahnya, displacement-nya bukan bertambah tapi berkurang. Karena dia sekarang bergerak ke arah sebelah kiri. Sambil lihat gambar yang di kiri atas itu ya. Jadi sekarang kita punya grafik pasti turun ke bawah sini. Nah turunnya gimana? Ikutin kasusnya. Kasusnya adalah constant acceleration.
Kalau dia constant acceleration berarti sama seperti kasusnya distance. Untuk waktu yang sama, dia punya perpindahan atau displacement akan semakin meningkat. Kalau Koko gambar seperti ini. Nanti sampai lagi ini dia di rumahnya. Kalian bisa lihat, bayangin aja, ini ada satu garis, dua garis. Oh, sorry. Gambar Koko salah ya. Ini justru berkurang. Koko gambarnya salah, harusnya gini. Ini waktu 1 detik pertama, displacement dia masih kecil. Ini kecepatannya masih pelan berarti. Dia masih larinya masih pelan-pelan. Tapi di detik berikutnya, displacement dia udah makin gede. Artinya dia lari makin cepat. 1 detik berikutnya lagi, displacementnya makin besar lagi. Artinya dia punya kecepatan atau dia punya velocity increase. Sampai at the end dia sampai rumahnya di sini. Berarti total displacementnya berapa dari grafik? Dari grafik kalian bisa lihat total displacement dia itu 0. Mula-mula 0. Setelah sekian waktu dia tadi pergi, berhenti di sekolah dan pulang, at the end displacement dia 0 juga. Beda dengan distance ya, setelah sekian waktu distance-nya meningkat. Distance-nya segitu. Tapi sekarang 0. Nah, itu displacement. Jadi kalian dari 2 contoh ini, kalian harus benar-benar bisa bedakan distance and displacement. Nah, berikutnya bagaimana dengan grafik speed dan velocity terhadap time untuk kasus yang sama. Jadi kita masih ngomongin anak yang tadi. Mula-mula dia pergi ke sekolah dengan constant speed. Berarti dia jalan dengan kecepatan konstan. Koko anggap aja dia kayak gini. Dia jalan dengan kecepatan konstan. Kalau kita samain dengan yang atas ya posisinya supaya kelihatan perbandingannya kayak ginilah kurang lebih. Dia jalan dengan kecepatan konstan. Speednya konstan nih. Velocity gimana? Velocity juga sama. Dia jalan dengan constant velocity ke arah kanan. Kanan itu Koko punya konvensi tanda positif. Jadi kayak gini. Ini Koko sengaja tarik sama yang atas ya supaya bisa kelihatan positionnya. Nah, dia constant velocity. Misalnya seperti ini. Kemudian step kedua, dia stay at school. Dia diam aja di sekolah. Ngapain kayak belajar atau apa, dia diam. Kalau diam berarti speednya 0. Begitu juga dengan velocity-nya. Dia diam aja selama sekian waktu. Ada di sini. Berarti velocity-nya 0. Kalau Koko gambar kayak gini. Lihat garis yang tegas ya, bukan garis yang putus-putus. Jadi broken line itu hanya garis bantu aja. Velocity-nya gimana? Karena dia stay at school, velocity-nya juga 0. Dia diam, berarti tidak bergerak. Velocity-nya 0. Terakhir dia pulang. Dia pulang ini, ingat cerita atau contoh soal kita tadi, dia pulang dengan berlari karena pengen ke toilet. Waktu dia lari, speednya akan meningkat. Speednya akan meningkat. Meningkat dari berapa? Dari 0. Posisi terakhir dia kan di 0 sini tadi. Sekarang speed dia akan bertambah. Tapi bertambahnya dengan acceleration yang constant. Ingat-ingat acceleration itu adalah rate of change of velocity. Jadi speednya sekarang bertambah, tapi penambahan speednya itu konstan. Artinya kalau kita gambar garisnya, nanti kita akan dapat suatu garis lurus. Jadi di sini constant speed,
At rest, dia diam, ini constant acceleration. Sekarang untuk velocity gimana? Ingat-ingat velocity ini adalah vector quantity, sehingga dia memiliki direction. Waktu dia pulang, berarti dia bergerak ke arah sebelah kiri. Kiri itu artinya dia punya speed akan negatif. Jadi dari poin terakhir kita yang ada di sini, poin terakhir ini, dia akan memiliki velocity yang negatif, menunjukkan arah yang sudah berubah. Arahnya berubah. Jadi kalau Koko gambarnya kurang lebih nanti seperti ini. Bukan positif ya, tapi dia negatif. Nah, dia kayak gini. Constant tapi negatif. Jadilah dia ke sini. Kayak gini. Oops. Nah. Kenapa negatif? Negatif itu menunjukkan dia mengarah ke sebelah kiri sekarang. Tadi positif nih V-nya. Awal-awalnya dia positif. Kenapa positif? Karena dia ke sebelah kanan. Nah, jadi intinya yang Koko mau tekankan adalah perhatiin apa yang kalian sedang kerjakan. Velocity or speed, distance or displacement. Kemudian usahakan bisa mengerti. Jadi bukan dihafal. Koko nggak prefer sekali kalian hafalin. Ada beberapa anak yang mungkin hafalin. Oh, kalau constant speed dia lurus, kalau di gini dia parabola atau apa. Koko nggak prefer kalian hafalin. Tapi ngertiin prosesnya. Nah, selain itu, ada beberapa informasi penting lainnya yang kita bisa dapat dari grafik dalam soal-soal kinematics. Koko tulis dulu hal-hal apa aja yang harus diketahui atau informasi-informasi penting apa aja. Yang pertama, jika kita dikasih displacement versus time atau distance versus time, the gradient dari grafik itu menyatakan speed or velocity. Jadi kalau Koko tulis gradient of distance versus time, ini menggambarkan speed. Sedangkan gradient dari displacement versus time itu menggambarkan velocity. Jadi ikutin aja dia punya jenis quantity. Kalau scalar jadinya scalar, kalau vectors jadinya vectors. Jadi kalau kita ngomongin displacement versus time, kita akan dapat velocity. Kemudian gradient dari speed versus time, kita dapat magnitude dari acceleration. Karena speed itu adalah scalar. Jadi kita bukan dapat acceleration, tapi magnitude-nya aja. Gradient of speed versus time, ini kita dapat magnitude of acceleration. Nah, sedangkan gradient dari velocity versus time kita dapat acceleration. Artinya apa? Kita juga bisa tentukan arahnya dengan melihat gradient velocity versus time. Gradient velocity versus time, kita dapat informasi acceleration. Kemudian yang terakhir, area under speed versus time, kita dapat distance. Area under speed versus time, area ya, luas daerah di bawah kurva speed terhadap waktu.
kita dapat informasi distance. Begitu juga temennya, area under velocity versus time, kita dapat displacement. Area under velocity versus time, kita akan ketemu yang namanya displacement. Nah, ini beberapa hal penting lainnya yang kita harus tahu ketika kita ngomongin grafik dalam kinematics. Dan kita harus ingat-ingat, sebenarnya semua ini itu ada penjelasannya. Tapi Koko nggak jelasin Koko nggak jelasin di poin ini atau di tahap ini karena nanti penjelasannya terlalu panjang dan kurang relevan. Jadi intinya ada hubungannya dengan turunan dan integral. Jadi turunan itu menggambarkan gradient nanti. Apa itu turunan? Waktu kita hitung rate of change, itulah turunan. Kemudian integration itu nanti menggambarkan area. Nah, Koko nggak jelasin di sini karena nggak terlalu relevan. Nah, kemudian dengan kita punya informasi-informasi yang barusan Koko tulis, kita bisa dapat persamaan-persamaan lainnya yang dibutuhkan dalam materi kinematics. Nanti at the end, Koko akan rangkum sedikit persamaan-persamaan apa aja yang digunakan dalam kinematics. Sekarang Koko akan cari dulu 2 atau 3 persamaan lainnya untuk melengkapi persamaan yang sudah Koko tulis di atas. Jadi kita sudah punya 2. Sekarang Koko akan cari 2 atau 3 persamaan lainnya. Anggap aja, misalkan Koko punya suatu kurva. Kurvanya adalah velocity terhadap time atau speed terhadap time. Ini sama aja ya. Jadi Koko anggap aja ini suatu V. V ini menyatakan velocity atau speed. Kalian mau anggapnya yang mana bebas. Kalau velocity nanti displacement, kalau speed nanti distance, sama aja. Kemudian ini time. Jadi misalkan kita punya suatu benda yang memiliki kecepatan mula-mula. Jadi initial velocity-nya ada. Katakanlah di sini. Initial velocity-nya adalah U. Kemudian benda ini akan bergerak dengan constant acceleration. Constant acceleration itu artinya grafik velocity atau speed terhadap time-nya itu linear. Jadi kalau Koko gambar, kira-kira aja dia gini. Nah, sampai suatu kecepatan akhir yaitu V. Kecepatan akhirnya V. Ini ditempuh dalam waktu T. Jadi time taken-nya itu adalah T. Sekarang kita akan lihat hubungan dari yang Koko sudah tulis di atas. Area under this graph, luas daerah di bawah kurva ini, itu menyatakan distance or displacement. Jadi kalau kita hitung areanya, area yang Koko arsir, itu bentuknya trapezium. Areanya itu menggambarkan distance atau displacement. Area dari trapezium apa? Koko tulis dulu ya. D equals to area under the graph. Formula dari area itu adalah jumlah sisi sejajar, berarti U plus T, U plus V maksudnya, dibagi 2 dikali dengan time. Nah, inilah cara menghitung distance dari suatu gerakan yang memiliki acceleration. Jadi ini constant acceleration. Tahu dari mana constant acceleration? Kalau kalian lihat grafik lagi, gradient dari velocity time itu menggambarkan acceleration. Jadi gradient dari garis ini itu acceleration. Karena ini garis lurus, berarti accelerationnya suatu value, constant. Gradient ini represents acceleration.
Jadi ini formula ketiga ya. Tadi sudah ada 2 di atas, ini formula yang ketiga. Nah, kalau kita gabungkan persamaan yang barusan Koko tulis dengan persamaan sebelumnya, kalau kalian lihat ke atas, persamaan sebelumnya tadi Koko ada tulis suatu persamaan yang bentuknya kayak gini. V equals to U plus AT. Nah, kalau kita gabungkan dua persamaan ini, kita akan dapat dua persamaan yang lain yang sering sekali digunakan dalam soal-soal kinematics. Koko akan turunin sedikit. Nanti at the end biasanya kalian akan hafalkan persamaan-persamaan ini. Dan itu nggak jadi masalah. Jadi silahkan dihafalin. Koko hanya kasih tahu dapatnya dari mana supaya konsepnya lebih jelas. Kalau Koko substitusi V-nya, V dari persamaan kedua, anggap aja ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kalau kita substitusi, kita akan dapat D equals to U plus V, U plus AT, dibagi 2, dikali time. Kalau disimplify, kita akan dapat 2U plus AT over 2 times time. Koko boleh tulis dalam bentuk seperti ini. U 2U over 2 plus AT over 2 times T. At the end kita dapat U plus AT over 2 times T. Dan dapatlah kita persamaan ini. UT plus half AT square. Dikali masuk ya. Kita pakai sifat distributif. Kali masuk, kita dapat ini. Nah, ini persamaan yang kalian harus hafalin. Supaya nanti waktu kerjain soal, bisa lebih cepat. Nggak perlu diturunkan satu persatu. Nah, satu lagi kalau kita eliminasi variabel time-nya. Jadi variabel time yang Koko akan eliminasi sekarang. Jadi dari persamaan kedua, kita isolate dulu T-nya. Dari persamaan kedua ini, kita isolate T. V minus U over A, itu kita dapat T. Kita isolate T-nya. Kemudian T itu kita substitusi ke persamaan pertama. Jadi persamaan pertama kita akan berubah bentuknya menjadi seperti ini. U plus V over 2 times T. T-nya diganti. V minus U over A. Kemudian gunakan sifat distributif, kaliin dia punya numerator. Numerator itu pembilang. Nanti kalian akan dapat, kaliin sendiri ya. Kalau kalian kaliin satu per satu, kalian akan dapat V square minus U square over 2A. And then kita cross multiply. 2AD equals to V square minus U square. Terakhir kita akan ketemu V square equals to U square plus 2AD. Ini persamaan lainnya yang harus dihafal. D itu menyatakan distance or displacement. Kadang-kadang Koko akan pakai simbol S, kadang-kadang Koko akan pakai simbol X. Tapi ingat-ingat itu menyatakan hal yang sama, yaitu distance or displacement. Nah, jadi ada beberapa persamaan yang kita sudah lihat untuk kinematics. Koko rangkum sedikit supaya gampang untuk dihafalin. Persamaan pertama itu adalah D equals to V times T. Jadi di sini Koko tulis list of formulanya. Yang pertama kita punya D equals to V times T. Formula pertama ini kita pakai ketika tidak ada acceleration. Atau ketika dia punya rate of change of distance itu constant. Jadi formula pertama ini kalau dia no acceleration. Kemudian formula kedua, V
V equals to U plus AT. Formula ketiga, D equals to U plus V over 2 times T. Formula keempat, D equals to UT plus half AT squared. Terakhir, V square equals to U square plus 2AD. Empat formula terakhir ini kita pakai ketika gerakan kita memiliki constant acceleration. Constant acceleration. Atau kalau dia ada percepatan. D itu distance, unitnya meter, V itu velocity, U itu juga velocity, T itu time, A itu acceleration. Nah, ini semua formula yang kalian akan gunakan ketika kita ngomongin atau kita belajar tentang kinematics. Nah, ada satu bagian lagi yang Koko mau jelasin dari subtopik pertama kita tentang linear motion, yaitu mengenai free falling atau gerakan jatuh bebas. Free falling ini adalah gerakan vertikal atau gerak vertikal yang hanya dipengaruhi oleh gaya berat aja. Jadi nggak ada gaya lain yang mempengaruhi objek kita. Hanya berat objek itu yang mempengaruhi. Karena hanya berat yang mempengaruhi gerakan kita, maka objek kita akan memiliki percepatan yang sama dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu nilainya adalah 9,81 meter per second kuadrat. Jadi kita punya gerakan benda ini memiliki percepatan konstan sebesar 9,81 dan arahnya ke bawah. Downward. Jadi waktu kita nanti selesaikan soal-soal yang berhubungan dengan free falling, kita selalu gunakan acceleration-nya itu 9,81 ini. Acceleration-nya 9,81. Jadi ini adalah acceleration-nya. Nah, waktu objek kita bergerak ke atas nantinya, karena acceleration-nya bergerak ke bawah, maka objek kita akan diperlambat. Begitu juga sebaliknya, ketika objek kita bergerak ke bawah, karena searah dengan acceleration-nya, maka objek kita akan bergerak dipercepat. Jadi speed-nya akan increase. Kalau Koko ilustrasiin free falling, misalnya kita punya benda, kita lempar ke atas dengan kecepatan mula-mula U. Makin lama makin ke atas, kecepatannya pasti berkurang. Seperti yang Koko bilang tadi, ini adalah gerakan diperlambat. Kenapa bisa berkurang? Karena acceleration-nya mengarah ke bawah. Jadi dia makin lama makin lambat, sampai suatu titik, dia akan berhenti. Kecepatan akhirnya 0. Dia akan berhenti. Sesaat, setelah itu karena gravity tetap menarik dia ke bawah, dia akan turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah, kecepatannya akan meningkat lagi karena dipercepat oleh acceleration of free fall. Acceleration of free fall itu percepatan gravitasi. Makin lama makin cepat lagi, sampai nanti dia sampai di posisi paling bawah atau kita sebut ground. Jadi kalau Koko tinjau gerakan benda kita, Koko akan anggap paling bawah kondisi mula-mula ini 1 atau A, kondisi atas ini B, kemudian paling bawah lagi nanti waktu dia turun itu C. Kalau kita gambar grafik speed terhadap time-nya, Koko akan dapat grafik yang kurang lebih seperti ini. Ini speed sama time ya. Speed versus time. Mula-mula kecepatannya U, posisi A, katakanlah di sini. Kemudian kecepatannya akan berkurang secara konstan, karena acceleration-nya konstan. Berarti dia akan membentuk garis lurus, kurang lebih seperti itu. Ini posisi B.
Setelah dari B dia akan ke C. Waktu dia ke C, kecepatannya meningkat lagi. Karena kita ngomongin speed, berarti nggak ada direction. Meningkat ya berarti Koko akan tarik garis lagi ke atas. Sampailah di posisi sebelumnya. Ini C. Jadi posisi B itu adalah posisi dia sampai di paling atas. Kalau kita mau cari ketinggiannya, ketinggian ini berarti distance. Kalau kalian ingat, distance bisa dilihat dari area under the speed time graph. Jadi inilah distance-nya. Dengan menghitung luas ini, kalian akan dapat distance atau ketinggiannya. Hitung luas yang sebelah sini juga boleh. Ini luasnya sama. Nah, ini kalau kita gambar speed versus time. Tapi kalau kita gambar velocity versus time, tentu saja sedikit berbeda. Nah, misalnya Koko mau gambar velocity versus time. Ini velocity, ini time. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ada ketika bendanya sudah bergerak ke bawah. Waktu bendanya masih bergerak ke atas, dia masih sama. Jadi anggap aja ini A, ini B. Mula-mula kecepatannya U, ini U ya, initial speednya U. Initial speed ini akan berkurang terus karena dia mengalami deceleration by acceleration of free fall. Dia akan menurun terus sampai ke poin B. Kayak gini. Kemudian, waktu dari B ke C, arahnya, arah velocity-nya sudah ke bawah. Ke bawah ini artinya negatif. Karena dia sudah ke bawah atau negatif, karena kita ngomongin velocity, negatif menunjukkan arah, maka kita punya grafik nggak naik ke atas seperti velocity, seperti speed, tapi justru akan turun terus ke bawah. Kayak gini. Nah, inilah poin C. Jadi berbeda dengan speed. Kemiringan dari garis kita, slope-nya atau gradient-nya, gradient itu menggambarkan acceleration. Jadi gradient garis itu pasti min 9,81. Kenapa minus? Karena dia menggambarkan arah ke bawah. Begitu juga dengan speed ini. Ini kalau kalian hitung gradientnya, ini acceleration. Ini minus 9,81. Kenapa minus? Minus ini bukan menunjukkan arah ke bawah, tapi diperlambat. Jadi minus di sini, ini bukan menunjukkan arah, tapi menunjukkan suatu kondisi. Deceleration. Sedangkan berikutnya waktu dia turun ini plus 9,81. Kenapa bisa positif? Karena dia acceleration. Nah, dari contoh ini Koko harap kalian makin jelas tentang speed sama velocity atau vector sama scalar quantity. Jadi dalam vector quantity minus menunjukkan arah. Sedangkan dalam scalar quantity minus bukan menunjukkan arah, tapi menunjukkan suatu kondisi. Nah, persamaan apa yang kita gunakan untuk free falling ini? Persamaannya sama persis seperti persamaan yang di atas. Jadi sama persis seperti persamaan-persamaan ini yang Koko sudah tulis sebelumnya. Tapi accelerationnya diubah menjadi gravity. Koko tulis ulang deh sedikit. Jadi equationnya yang pertama kita boleh pakai equation ini. V equals to U plus minus GT. Kenapa plus minus? Tergantung conditionnya. Accelerates atau decelerates. Yang kedua, D equals to U plus V over 2 times T. Ini juga boleh dipakai. D itu menggambarkan distance. Dalam konteks kita, distance itu ketinggian.
Mungkin kadang-kadang Koko akan pakai simbol H. Yang ketiga, D equals to UT plus or minus half GT squared. Yang keempat, V square equals to U square plus or minus 2GD or GH juga boleh. Jadi setiap yang berhubungan dengan gravity, kita harus pilih mau pakai plus atau mau pakai minus. Positif untuk kondisi dipercepat. Dipercepat itu berarti waktu dia turun ke bawah. Negatif itu untuk kondisi diperlambat. Diperlambat itu waktu dia naik ke atas. Kalau tulis keterangan sedikit, positif kita pakai ketika dia upward. Sedangkan negatif kita pakai ketika dia downward. Nah, ini akhir dari penjelasan Koko untuk subtopik pertama tentang linear motion. Setelah ini, Koko akan lanjutin penjelasan untuk subtopik kedua, yaitu non-linear motion. Pastiin kalian bisa mengerti dengan baik formula maupun konsep dari subtopik pertama ini, karena nanti waktu kita lihat non-linear motion, konsep-konsep dari linear motion ini tetap dipakai. Jadi make sure kalian bisa ngerti dengan baik. Thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya.